Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Ardiansyah. Saya dari 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak yang telah saya buat menggunakan bahasa C++, yaitu program penjadwalan mancing. Di sini bukan hanya penjadwalan mancing, ada beberapa fitur yang saya tambahkan dari program yang setelah saya buat. Kita langsung saja ke sintaknya. Oke, di sini sintak yang saya buat ada sekitar 200 267 line. Sudah input dengan kurung kurawal ya. Kita langsung penjelasan dulu mulai dari yang paling atas. Dari yang paling atas ini adalah pemanggilan library ya. Saya menggunakan iostream dan juga cstdlib, dan jangan lupa menggunakan using namespace std agar mempermudah sintak yang kita akan buat gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada pendeklarasian fungsi. Di sini saya menggunakan dua fungsi. Maksudnya menggunakan satu jenis fungsi, namun ada dua fungsi gitu. Untuk fungsinya saya menggunakan fungsi yang tanpa nilai, menggunakan nilai balik atau menggunakan fungsi void tanpa menggunakan return karena tidak menggunakan nilai balik. Di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu void penjadwalan. Di sini saya mendeklarasikan tentang penjadwalan yang akan dipilih oleh user di awal. Lalu yang kedua di sini ada konversi. Saya membuat program konversi juga dari LBS ke kilogram, dari pound ke kilogram. Itu output ini akan ditampilkan di akhir sintak. Untuk yang di atas hanya ada ini, karena ini pendeklarasian global, jadi void itu saya pasang di paling atas dari seluruh sintak yang saya buat di bawah using namespace. Kita langsung saja ke bawah. Nanti ini saya akan jelaskan ketika sudah masuk ke output yang dituju. Oke, di sini ada fungsi utama, ada in main yang udah jelas. Saya menggunakan tiga pendeklarasian, yaitu menggunakan deklarasi char, integer, dan double. Mengapa saya menggunakan deklarasi char? Karena di sini kalau saya menggunakan deklarasi char, ini banyak yang menggunakan karakter, banyak input-input karakter seperti input nama, pilih lain seperti yes or no kayak gitu. Itu kan menggunakan karakter. Jadi saya menggunakan pendeklarasian char. Di sini juga nama saya beri array 80. Mengapa saya beri array 80? Karena kalau tidak diberi array, itu kita tidak bisa memasukkan nama yang panjang-panjang. Misalkan namanya ada 15 ada 15 huruf. Nah, kadang kan ada yang tidak bisa gitu. Nah, kita menggunakan array, saya pasang 80 agar lebih leluasa gitu mau masang namanya. CRT juga bisa gitu. Lalu kita menggunakan integer. Mengapa kita menggunakan integer? Karena ini hanya memasukkan jadwal ke satu, kedua, menu ke satu, berapa porsi, berapa lapak yang ke satu atau peralatan yang keberapa, berapa buah, seperti itu. Lalu yang double, mengapa saya menggunakan double? Karena di sini double itu saya gunakan di harga-harga. Nah, harga-harga di sini saya menggunakan pendeklarasian double gitu. Lalu di sini udah ada di sini ada do while, saya langsung menggunakan looping do while untuk melakukan pengulangan program. Apakah Anda ingin mengulang program tersebut? Nah, kita bisa while-nya itu ada di bawah di akhir. Nah, di sini itu while-nya. Di sini saya menggunakan sistem CLS. Ya seperti biasa, kalau mau do while biar hilang dulu itu kan harus pakai sistem CLS. Lalu saya menggunakan sistem color tree. Saya menggunakan sistem color tree karena agar output dari sintak yang saya buat ini lebih berwarna, karena biasanya mungkin kalau yang lain tuh hanya berwarna putih. Nah, ini biar enggak jenuh, saya gunakan warna eh, kode ketiga itu warna biru kalau tidak salah. Nah,
Untuk kodenya ini berbeda-beda ya. Kita juga jangan menginputkan kode RGB dengan kode RGB dengan kode di C++ itu beda. Jadi kode warna C++ itu ada kodenya khusus, kode ada color 1, color 2, color 3 dan lain sebagainya. Itu tuh beda-beda, nggak bisa kita pakai color apa? Color RGB yang 255, 255, 255, 0, 25, 25, 255 sekian gitu. Itu nggak bisa kalau di C++. Jadi untuk warna untuk sintak itu ada masing-masing di C++ itu. Ada peraturannya masing-masing dan tidak bisa menggunakan warna yang RGB seperti di ya kalau di bahasa pemrograman yang lain mungkin di HTML mungkin bisa itu menggunakan eh, apa namanya kode warna RGB. Nah kita langsung saja ke output yang pertama. Ini ada list jadwal pemancingan. Nah ini output yang pertama ditampilkan dari sintak itu langsung jadwal pemancingan dan program akan meminta user untuk menginput nama Anda. Nah, di sini saya menggunakan sein ignore dan sein getLine. Mengapa saya menggunakan ini? Karena jikalau tidak menggunakan ini, terkadang ada program yang bisa error gitu. Emang bukan terkadang, emang error, sering error. Jadi menginput nama, saya input nama bla 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 bla. Eh, waktu di outputan yang selanjutnya, apakah Anda seorang member itu tuh nyatu gitu jadinya. Nah, kalau kita pakai sin ignore sama sin getLine itu bisa gitu. Bisa berjalan dengan normal gitu. Yang selanjutnya apakah Anda seorang member? Nah, untuk di sistem member yang ini saya menggunakan peraturan member yang jikalau kita memilih Y, kita akan masuk ke member. Jikalau kita memilih nol berarti tidak. Nah, di sini pakai struktur kontrol ya, pakai if else. Dan peraturan dari membernya itu ketika user memilih member, user akan mendapatkan diskon yang dari total yang akan dibelanjakan itu sebesar 0,1 atau 10% dari total keseluruhan yang akan dibeli gitu. Setelah bertanya apakah Anda seorang member, program akan keluar. Yang selanjutnya pilih jadwal yang Anda akan pilih. Nah, untuk pemilihan jadwal itu mengikuti pemilihan jadwal yang di atas. Nah, yang ini ada Senin sampai Sabtu. Di sini saya sengaja di Jumat itu tidak ada jadwal agar tidak semuanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada jadwal semua gitu. Nah, kalau tidak ada jadwal, saya memberikan juga di sini if jadwal sama dengan 5, ketika user memilih jadwal 5 atau jadwal Jumat, program akan langsung break, akan langsung apa namanya? Langsung exit gitu, langsung berakhir si program tuh. Cuman setelah ini saya melakukan pemanggilan dulu pemanggilan pendeklarasian fungsi yang di atas, yang paling atas yaitu dari pendeklarasian penjadwalan. Nah, ketika user memilih misalkan hari Senin, program akan mengeluarkan fungsi yaitu hari Senin yang ini menggunakan struktur kontrol switch case. Berarti semisal user memilih hari Senin, maka akan ada output Anda telah memilih jadwal hari Senin. Seperti itu. Namun ketika user memilih hari Jumat karena tidak ada jadwal, program akan langsung close gitu. Lalu setelah di penjadwalan, program akan memberikan output yang selanjutnya yaitu pemilihan lapak yang akan dipakai. Nah, di sini user juga diminta untuk menginput lapak mana yang Anda akan pilih. Di sini ada pemilihan 1, 2, 3, sampai 4 gitu ya. Nah, sama ini juga, cuman ini saya tidak pakai fungsi. Jadi di bawahnya langsung if else if else if else if ya yang itu selanjutnya lah. Semisal kita memilih lapak 1 berarti Anda telah memilih lapak barat, untuk lapak 2 berarti lapak timur dan lain selanjutnya gitu. Lalu yang selanjutnya setelah output ini berakhir, ini saya menggunakan sistem CLS ya. Jadi
Setelah program ini terisi semuanya untuk lari ke program yang selanjutnya, itu akan nge-close si program tuh. Tidak bertumpuk terus gitu si output tuh tidak akan bertumpuk terus-terusan gitu. Oke, yang selanjutnya akan ada output yang selanjutnya yaitu apakah Anda ingin melihat toko peralatan? Nah, di sini ada decision. Ada pemilihan untuk user apakah ingin melihat toko peralatan. Namun, jikalau user tidak ingin apa melihat toko peralatan, berarti sintak yang ini tuh akan dilewati. Berarti langsung ke sintak yang selanjutnya yang di bawah. Cuman, jikalau user memilih yes, akan ada muncul ini. Selamat datang di toko peralatan. Nah, sini tuh menggunakan apa deklarasi double karena di sini harga biasa saya harga menggunakan double lalu di ininya menggunakan switch case. Mengapa saya menggunakan switch case? Karena bagi saya switch case untuk pendeklarasian harga itu lebih gampang ya daripada if else. Lebih mudah juga, lebih simpel dilihatnya. Ketika user memilih apa yang Anda akan beli, di sini tuh ada 1 sampai 4 pilihannya. User memilih angka gitu. Yang user pilih itu adalah angka 1 sampai 4. Lalu ditanya juga oleh sistem mau berapa buah. Nah, user di sini tinggal memasukkan mau berapa buah yang dibutuhkan dari pembelian di atas. Misal kita pembelian nomor 4, kita ingin 4 buah gitu. Nah, langsung di sini udah keluar total harga barang sama dengan harga peralatan dikali buah. Berarti maksudnya harga peralatan yang di sini itu dikali dengan jumlah buah. Jumlah buah yang di sini. Kita misalkan memasukkan 7 ya berarti misalkan umpan dikali 7 gitu. Lalu di sini ada outputnya langsung keluar. Total yang Anda beli di toko peralatan adalah hasil dari perkalian ini gitu. Nah, di sini ada pemilihan juga. Apakah Anda ingin melihat makanan juga? Nah, di sini sama decision juga, sama seperti yang di atas. Jikalau user tidak ingin em, masuk ke dalam sesi ini, user akan berlanjut ke sistem yang selanjutnya. Namun, jikalau user ingin masuk ke dalam sesi yang ini, mencet huruf Y, user akan ditampilkan output seperti ini. Pilih sesuatu yang Anda akan beli. Nah, di sini sebelumnya tetap di sistem CLS dulu gitu. Jadi output dari sintak yang sebelumnya akan terhapus terlebih dahulu lalu muncul yang ini gitu. Sama seperti yang di atas di sini tinggal milih menggunakan nomor 1 sampai 5 lalu mau mengambil berapa buah. Nah, sama ini menggunakan pendeklarasian dulu menggunakan double, lalu decisionnya menggunakan switch case. Sini tinggal saya deklarasikan harga barang 1 sekian, harga barang 2 sekian. Lalu untuk sistemnya itu menggunakan total harga sama dengan harga barang dikali porsi. Sama seperti yang di atas, semisal kita pemesan harga kopi seduh, kita dikalikan porsi berapa gitu. Mau berapa buah. Seperti itu. Lalu dari semua yang telah di ini kita sistem CLS kita langsung close sistemnya, outputnya kita langsung beranjak ke kasir pemancingan. Nah, untuk di kasir ini tuh adalah penjumlahan dari seluruh yang kita beli di atas, gitu. Nah, di sini tuh pokoknya kita tambahkan dulu total harga barang, total harga nih, total harga yang ini sama total harga barang yang ini tuh kita jumlahkan terlebih dahulu agar bisa nyatu gitu. Nah, bisa nyatu gitu. Nah, langsung program akan ngasih output total semua yang Anda telah beli adalah totalnya sekian. Set akan ada keluar total dengan RP bla 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 bla. Nah, mengingat kembali user mengeklik apakah dia adalah seorang member atau bukan. Jikalau user mengklik dia adalah member,
Dari total semua harga yang telah ia beli akan dikali dengan 0,1. 0,1 sama dengan 10%. Seperti itu. Jadi total dari semuanya akan dikurangi dengan diskon yang telah dijumlahkan. Seperti itu. Namun jikalau user memilih bukan member, diskon akan nol gitu. Tidak akan ada diskon. Di sini ada CO, diskon membernya berapa? Ini keluaran dari sini, diskon ini keluarannya dari ini. Nah, untuk di total yang Anda harus bayar, ini tuh kita kita jumlahkan terlebih dahulu. Total semuanya kita kurangi dengan diskon gitu. Diskon yang udah ditentukan di sini, kita kurangin di sini dari total semua ini gitu. Misalkan total semuanya 100.000, kita kurangin diskonnya berapa, seperti itu. Lalu di sini user diminta untuk menginput uang yang akan dibayarkan. Nah, di sini jikalau uang yang dibayar oleh user itu kurang, maka program akan memberikan output seperti ini. Maaf, uang Anda kurang dari total belanja. Namun jikalau sebaliknya, jikalau misalkan total belanjanya itu 100.000 dan si user ngasih 150.000, walaupun gak masuk akal ya. Nah, misalkan total 80.000 deh, total 80.000, tapi si user ngasih uangnya 100.000. Nah, itu tuh akan diberi kembalian, akan diberi output kembalian gitu. Kembalian yang Anda terima sekian, misalkan 20.000 gitu ya, dari tadi yang 100.000, yang 80.000 ngasih 100.000 gitu. Nah, jikalau user memberikan uang yang pas, program akan langsung tidak ada output seperti ini. Tidak ada output seperti ini, program akan langsung hanya berhenti dan berlanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini kan di atas tadi itu ada pendeklarasian fungsi ya. Ada pendeklarasian fungsi konversi dan proses apa ini? Fungsi konversi juga. Nah, di sini menggunakan fungsi tanpa nilai balik atau menggunakan void. Nah, di sini tuh user diberi sebuah decision, diberi sebuah struktur kontrol, itu apakah Anda ingin menimbang seluruh ikan? Nah, jikalau user tidak memilih untuk tidak menimbang, nah user tuh akan diberikan sebuah output apakah Anda ingin coba lagi? Coba lagi yang dimaksud adalah coba lagi per seluruh program gitu. Namun jikalau user memilih yes, nah dia akan mengoutputkan konversi. Nah, di sini saya call function memanggil fungsi yang di atas ini, yang konversi. Nah, saya memanggil fungsi yang ini untuk ditampilkan di bawah. Nah, jikalau user memilih yes untuk memilih menimbang, akan keluar output ini. Output ini dikeluarkan dari pound ke kilogram gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah pemanggilan fungsi dan ketika user memilih untuk tidak menimbang, akan keluar ini, program A ingin mencoba lagi program dan melakukan looping, pengulangan lagi dari mulai atas, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, sorry. Nah, ketika program sudah di akhir, di sini seperti biasa menggunakan sistem pause dan return. Oke, seperti biasa itu. Wajib ya menggunakan sistem pause dan return 0. Oke, dari sekian sintak dari 267 sintak, kita langsung saja perlihatkan output dari program output dari sintak yang telah dibuat ini. Kita langsung buka aja, kita langsung compile and run. Oke, ini adalah sebuah gambaran outputnya. Karena di sini kita menggunakan color 3, nah si output sintak dari sintaknya itu akan berwarna biru. Namun jikalau kita menggunakan sistem color yang lain ya mungkin akan mengikuti kode yang lain gitu. Kalau untuk 3 itu kodenya biru dan yang lain ya yang lain gitu. Namun ingat kembali ini tidak bisa menggunakan kode RGB ya di C++ ini. Beda dengan bahasa pemrograman lain.
Mungkin di bahasa pemrograman lain bisa menggunakan kode RGB seperti 255, 255, 255 sekian. Ini tidak bisa gitu. Oke, kembali lagi. Di sini program meminta input nama Anda. Nah, karena kita menggunakan scene get line dan scene ignore, ini tuh bisa-bisa saja normal kita pakai kapital misalkan. Nah, akan tetap ada dan ini akan muncul di bawahnya gitu. Tidak akan muncul di sebelah sini. Biasanya munculnya di sebelah sini nih kalau eh tidak menggunakan scene ignore dan scene get line gitu. Oke. Eh program akan bertanya apakah Anda seorang member. Nah, kita misalkan kita jawab iya dulu deh ya. Untuk yang di sini kita jawab iya dulu. Lalu pemilihan jadwal kita gambarkan dulu nih yang program 5, yang jadwal 5. Ketika jadwal tidak ada, apa yang akan keluar gitu. Untuk tadi kan kita menggunakan jika user memilih 5, program akan break gitu. Program akan sistem pause keluar seperti sistem pause gitu. Nah, kita coba. Nah, program memberikan output hari Jumat libur. Karena di sini saya juga memberikan eh, if kalau nggak salah. Nah, if jadwal sama dengan 5, break. Ya, di sini tuh kalau jadwal sama dengan 5, hari Jumat libur gitu. Press Anike itu continue. Oke, di sini program terclose ya karena yang dipilih hari libur gitu. Oke, kita balik lagi. Coba lagi. Nah, apakah Anda seorang member? Yes. Pilih jadwal. Nah, kita akan memilih jadwal yang normal aja. Nah, kita tadi memilih jadwal yang kedua. Program memberikan output Anda telah memilih jadwal hari Selasa. Lalu program juga memberikan output yang selanjutnya yaitu pilih lapak yang Anda akan pakai. Di sini ada lapak 1 sampai 4. Di sini kita harus memasukkan inputnya yaitu nomor gitu. Lapak barat, lapak timur, utara, selatan, bebas itu mah terserah. Misal kita lapak 2 deh. Nah, kita langsung keluar. Anda telah memilih lapak sebelah timur gitu. Lalu program bertanya, apakah Anda ingin melihat toko peralatan? Kita coba yes aja. Nah, program akan sistem close agar tidak numpuk terus-terusan ke bawah gitu enggak. Karena saya menggunakan sistem close jadi sintak yang telah tampil sebelumnya akan terclose. Tapi terclose itu maksudnya tidak akan tidak ke save. Itu semua akan ke save gitu pokoknya. Nah, mana saja yang ingin Anda beli? Nah, di sini di toko peralatan kita coba aja beli joran ya, kita beli joran pancing seharga 80.000. Mau berapa buah? Kita coba aja 2 buah gitu. Nah, 2 buah ini 80.000 dikali 2 sama dengan 160.000. Oke. Apakah Anda ingin memesan makanan juga? Nah, di sini pilihan juga. Semisal kita jawab iya deh. Ingat ya 160.000. Nah, kita membeli paket nasi aja udah. Nah, 1 buah. Nah, gitu. Itu tadi itu ditambahkan. Lalu diskon membernya itu 10% gitu. Jadi total dari ini dikurangi oleh diskon yang ini. Totalnya adalah 154.800. Ini total yang harus Anda bayarkan. Oke, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini program meminta untuk menginput uang yang Anda bayarkan. Nah, uang yang Anda bayarkan, kita coba uangnya lebih dulu deh, 160.000. Nanti yang selanjutnya kita akan kurangi. Nah, di sini program akan memberikan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini itu akan memberikan output kembalian yang Anda terima sekian gitu. Nah, ini kan ngasih totalnya 154.800 nih. Kita ngasih duit 160.000. Nah, pokoknya 160.000 dikurangin ini aja. Nah, jadi ada kembaliannya. Nah, apakah Anda ingin menimbang seluruh ikan? Nah, semisal kita udah menjinjing ikan nih, sudah membawa ikan, kita coba untuk ditimbang gitu. Nah, mengapa saya menggunakan LBS atau pound? Karena semisalkan kita
mancing gitu. Eh kan bentuk satu-satunya itu nggak tahu ya satu buahnya itu berapa kilo. Nah, makanya saya menggunakan LBS aja untuk perumpamaan gitu. Misalkan si user tuh masukin 6 buah ikan gitu. Nah, jadinya tuh nanti keluar di kilogram tuh akan berapa. Nah, seperti itu. Kita coba aja misalkan masukin 6. Nah, 6 pound berat akan dikonversi ke kilogram. Nah, langsung memberikan output. Hasil dari penimbangan ikan adalah 2,7 bla 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 sekian kilogram gitu. Press Anike itu continue. Oke, program akan berakhir gitu. Kalau kalian memilih yes, tadi kan pemilihannya yes yes semua ya. Kita coba deh pemilihannya no 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 dan kasih uangnya kurang gitu. Misalkan Arkan seorang member no, pilih jadwal, lapak Anda pakai, barat, toko peralatan, no. Makanan, no. Nah, mengapa program memberikan output seperti ini yang 1, sekian? Karena eh, di sini programnya harusnya kita ada yang menginput salah satu gitu, entah sewa ini, entah sewa apa. Jadinya tuh akan ada harga yang muncul di sini gitu. Cuman kalau gini ya hanya seperti ini gitu cuanya. Oke, yang selanjutnya apakah Anda ingin menimbang seluruh ikan? Nah, ini coba kita tidak. Oke. Jikalau tidak, apakah Anda ingin coba lagi? Nah, coba lagi ini yang dimaksud adalah coba lagi program dari semuanya gitu. Nah, kita coba-coba lagi aja. Kita no, kita ini pilih, terus ini selatan. Coba kita tidak memilih toko peralatan tapi memesan makanan. Sini kita memilih paket nasi 2 buah, 2. Nah, 12 kali 2 adalah 24.000. Diskon membernya 0 karena kita tidak sebagai seorang member. Nah, uang yang Anda bayarkan ini 24.000, kita coba bayarkan 2.000, 20.000. Nah, akan memberikan output, maaf, uang Anda kurang dari total belanja. Namun di sini akan tetap keluar karena timbangan dengan kasir itu suatu hal yang berbeda ya. Jadi akan tetap keluar. Misal ini no ya akan terjadi looping, namun jika yes kita akan diberikan sebuah program seperti ini untuk menginput gitu. Ya, seperti itu kurang lebih program yang saya buat ya. Sini totalnya ada 267 include dengan kurung kurawal. 267 line menggunakan fungsi tanpa nilai balik, menggunakan struktur kontrol switch case dan juga if else. Pendeklarasian tipe data ada 3 menggunakan char, integer, dan double. Lalu di sini menggunakan looping do while, menggunakan sistem CLS, menggunakan sistem color, scene ignore, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya berikan dari tugas akhir ini. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan banyak kekeliruan, banyak kekurangan juga dari program yang saya buat. Mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai di sini. Semoga eh, saya bisa terus mempelajari sampai benar-benar lancar di bahasa pemrograman C++ ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kesalahan saat penjelasan. Mohon dimaafkan, saya Arkan Ardiansah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.